Oke, tes ya. Silakan di sequencing terlebih dahulu. Oke, kita mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Ardiapta Rabbani. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas CP. Oke, jadi ini adalah proyek kami ya. Ini tuh Tic-Tac-Toe, dimana ini adalah game dari 9 kotak. Di sini kita harus bikin garis sebanyak 3 kotak, bisa vertikal, horizontal maupun diagonal seperti itu. Ini adalah contoh cara bermainnya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung saja mulai ke presentasi utama kita ya. Oke, yang pertama ada 2 blok yang cukup penting di sini. Yang pertama adalah ini ya, adalah untuk ketika kita pertama kali klik ya. Ini kan di sini ada tulisan giliran O karena barusan terakhir yang jalan adalah X. Nah, di sini kita klik green flag-nya ya kan. Ketika kita klik itu dia bakal langsung set untuk giliran pertama adalah X. Jadi semua bukan semua, pokoknya giliran pertama selalu X seperti itu. Terus juga set pemenangnya juga karena belum bisa ditentukan, itu tanda tanya seperti itu. Nah, terus di sini ada hide and set clone 6. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ini wujud sorry. Maaf ya. Kita matiin dulu. Nah, jadi wujud asli dari ini 9 tanda tanya ini itu cuma satu ini, guys. Ya. Jadi si yang asli itu cuman tanda tanya ini, cuman kenapa yang asli itu di hide. Jadi ketika kita bikin clone sebanyak 9 seperti di perintah ini ya kan, clone sebanyak 9 itu tuh dia bakal berarti ada 10 karena satu asli, sisanya cloningan, 9-nya cloningan. Oke. Nah, yang asli harus kita tutupin. Kenapa? Karena di selanjutnya kita bakal mainin clone-nya doang, kita nggak mainin yang asli seperti itu ya. Ini kalau bisa dilihat di sini semuanya ada clone dan clone. Oke, seperti itu. Nah, terus kita geser ke yang satunya nih, yang ini. Ini fungsinya buat apa? Ini tuh buat ngilangin 9 clone ini jadi blank, karena nanti kan kita bakal main ya. Kita bakal main ini bakal berubah terus seperti itu. Nah, ketika ibaratnya udah penuh, nah kita bisa langsung ulang lagi, kita mulai dari awal lagi. Pokoknya yang ini tuh fungsinya buat restart gamenya, teman-teman, buat mulai dari awal lagi seperti itu. Terus di sini ada ini ya, mekanismenya ya. Ketika udah mulai jadi clone ya kan, kita ubah dulu clone ID menjadi clone 6. Clone ID sama clone 6 bedanya apa? Clone ID itu cuman di satu sprite, sementara clone 6 itu di semua sprite akan terjadi seperti itu. Kurang lebih seperti itu karena kita punya 3 sprite ya di sini untuk tuker-tukernya seperti itu. Nah, lanjut ya kan. Ini juga penting ghost to ini, karena kalau kita bikin clone-nya itu bakal numpuk ada. Jadi nanti kita harus geser dulu tumpukan 1, tumpukan 2, tumpukan 3, tumpukan 4 gitu. Nah, biar ini gunanya buat apa? Itu jadi di sini nih, di isian kita tulis kalau bahwa X itu posisinya di sini nih ya. Clone pertama posisi X-nya di sini. Terus clone kedua posisinya di sini gitu. Jadi mereka clone 1 sampai 9 punya posisi masing-masing sehingga dia teratur seperti di gambar seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang cukup rumitnya ya. Jadi di sini ada yang pertama itu kita selalu ulang adalah ini switch custom ini ya. Jadi semuanya tuh ke switch ke boxes yang ini, guys. Boxes itu apa sih? Box itu blank ya, isinya blank. Blank itu apa? Blank itu adalah nama dari
ini ya, nama dari tanda tanya ini saya kasih nama blank gitu. Kami memberi nama blank karena anggapannya itu kotak kosong seperti itu. Nah, terus di sini kalau misalkan ini terjadi maka no. Ini sebenarnya lebih ke formalitas aja sih, karena apa ya, biar menyatakan bahwa awal permainan itu dia tanda tanya gitu. Di sini si set pemenang itu tanda tanya gitu. Terus else ya, atau kalau semisalkan di touch ya, sorry bisa revisi nggak bentar oke ya, 3 2 1 oke. Nah, jadi si ini apa namanya ya, kita sekarang ganti ke yang lumayan oke. Ulang sekali lagi 3 2 1 oke. Nah, jadi sekarang kita masuk ke yang lumayan rumit, dimana di forever ini ya. Jadi di sini tuh ini tuh adalah mekanisme yang menurut aku lumayan sebenarnya nggak penting-penting amat, cuman maksudnya biar lebih menarik aja gitu, entertainment. Nah, terus di sini ini tuh kayak misalkan dia sama dengan, dan itu kayak pokoknya kalau lagi diem aja lah, posisi lagi diem aja, itu bakal brightnessnya di 0. Cuman else semisal kita touch, nah kalian lihat kan ini ada kayak ganti warna gitu, jadi dia lebih terang sedikit. Kalau kita touch dia bakal brightnessnya bakal naik ke 20, dia bakal lebih terang gini ya. Itu entertainment dari kami lah, seperti itu. Nah, terus di sini ya, itu tuh semuanya itu kayak apa ya, ini lebih ke pas kita klik aja sih. Kalau yang di bawah sini nih, sekitar sini, semuanya itu adalah semua hal ketika kita ngeklik itu gitu. Jadi misalkan saya ngeklik ini ya, jadi di sini tuh dia bilang semisal nih ya, gilirannya X ya kan. Nah, kalau misalkan dia giliran X terus kita klik gitu ya kan, nih di sini itu dia bakal jadi O. Cuma kalau misalkan enggak, dia bakal tetap X gitu. Jadi kalau misalkan dia O, dia bakal ganti ke X gilirannya ya. Gilirannya bakal ganti ke X seperti itu. Touching pointer. Nah, terus di yang terakhir ini itu kalau misalkan dia udah keisi nih, ini kan udah X ya. Kalau kita pencet dia akan ada tulisan kayak udah keisi cuy gitu. Entertainment juga jujur. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya adalah mengenai syarat kemenangan dan bagaimana game berakhir. Itu akan dipresentasikan oleh rekan saya Sekar. Terima kasih. Ini adalah persyaratan menang itu variabel A1, B2, C3 harus benar atau true. Semua soalnya dia pakai dan atau and. Jadi variabel A, B, C harus selalu true. Variabel benernya gimana sih? True semua tuh harus gimana ya, harus membentuk garis syarat. Memang tiktak tuh normal patokannya kayak angka di kalkulator, kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 angka harus membentuk garis lurus horizontal, vertikal, dan diagonal. Ini buat yang panjangnya. Ini buat yang lebar. Ini adalah daftar semua kemungkinan benar. Yang terakhir yang kecil bilang aja kalau memang sudah ditemukan satu kemungkinan benar, pemenang, artinya permainan berakhir.